Perkenalkan, kami dari kelompok 6B Praktikum Biokimia 1 yang beranggotakan saya sendiri, Yanti Denia, Saya Indri Lestari. Saya Adena Trianggreni. Saya Sanivita Sari. Pada video kali ini kami akan melakukan praktikum mengenai uji reaksi karbohidrat. Selamat menyaksikan. Tujuannya adalah di mana mahasiswa mampu bertanggung jawab mengelola, mendesain, melaksanakan, dan melaporkan eksperimen uji karbohidrat. Materi singkat. Karbohidrat adalah makromolekul atau polimer dari polihidroksialdehida yaitu aldosa atau polihidroksiketon atau ketosa dan turunannya, atau senyawa yang dihasilkan dari hidrolisis salah satu atau kedua komponen tersebut, di mana senyawa karbohidrat menyumbang 70-80% sumber energi untuk aktivitas manusia. Karbohidrat secara umum merupakan polihidroksialdehida atau polihidroksiketon, dan turunannya berupa unit tunggal sederhana atau unit kompleks. Karbohidrat diklasifikasikan menjadi beberapa, yaitu pertama ada monosakarida, yaitu karbohidrat yang tidak dapat diuraikan menjadi gula yang lebih sederhana disebut dengan monosakarida. Berdasarkan gugus fungsinya, terdapat dua jenis monosakarida, yaitu aldosa yang mengandung gugus fungsi aldehida dan ketosa yang mengandung gugus fungsi keton. Yang kedua ada oligosakarida. Oligosakarida adalah hasil kondensasi 2-10 monosakarida. Oligosakarida dapat berupa disakarida, trisakarida, dan tetrasakarida. Disakarida adalah hasil kondensasi 2 unit monosakarida. Contohnya termasuk laktosa, maltosa, dan sukrosa yang terbagi menjadi beberapa, yaitu trisakarida, disakarida, dan polisakarida. Kemudian untuk polisakarida itu sendiri terdiri dari pati, glikogen, dan selulosa. Uji kualitatif karbohidrat. Yang pertama ada uji molis, yaitu uji kimia kualitatif untuk mengetahui adanya karbohidrat. Uji ini didasari oleh reaksi dehidrasi karbohidrat oleh asam sulfat membentuk cincin furfural yang berwarna ungu. Yang kedua ada uji iodin, digunakan untuk memisahkan amilum atau pati yang terkandung dalam larutan. Reaksi positifnya ditandai dengan adanya perubahan warna menjadi biru. Warna biru yang dihasilkan diperkirakan adalah hasil dari ikatan kompleks antara amilum dengan iodin. Yang ketiga ada uji Benedict, adalah uji kimia untuk mengetahui kandungan gula atau karbohidrat pereduksi. Gula pereduksi meliputi semua jenis monosakarida dan beberapa disakarida seperti laktosa dan maltosa. Yang keempat ada uji Barfoot, yaitu uji untuk membedakan monosakarida dan disakarida dengan mengontrol kondisi pH serta waktu pemanasan. Dan yang kelima ada uji Seliwanov, adalah sebuah uji kimia yang membedakan gula aldosa dan ketosa. Dibedakan dari aldosa via gugus fungsi keton atau aldehida gula tersebut. Alat dan bahan. Alat yang digunakan ada gelas beker, gelas ukur, pipet tetes, tabung reaksi, dan rak tabung reaksi, dan yang terakhir ada tisu. Untuk reagen yang digunakan itu ada reagen Seliwanov, reagen iodin, reagen Barfoot, reagen Benedict, dan reagen Molis. Kemudian untuk sampel yang digunakan ada maltosa, sukrosa, glukosa, glisin, dan amilum. Prosedur percobaan. Pertama adalah uji molis, dilakukan dengan memasukkan 2 mili sampel maltosa ke dalam tabung reaksi, disusul dengan penambahan 3 tetes reagen molis, kemudian ditambahkan 2 mili H2SO4 pekat. Lakukan percobaan serupa untuk sampel lainnya. Kedua adalah uji iodin dengan cara mengukur 3 mili sampel kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya tambahkan reagen iodin dan homogenkan. Amati perubahannya.
Selanjutnya adalah uji Benedict dengan cara menambahkan 1 mili sampel ke dalam tabung reaksi dan tambahkan 5 mili reagen Benedict. Kemudian letakkan pada gelas beker berisi air mendidih, panaskan selama 3 menit, kemudian tunggu dingin dan amati. Lakukan percobaan yang sama untuk sampel lainnya. Selanjutnya adalah uji Barfoot. Ukur 3 mili reagen Barfoot ke dalam tabung reaksi, tambahkan 1 mili sampel. Letakkan dalam gelas beker berisi air panas, didihkan selama 3 menit, tunggu dan amati, lakukan percobaan yang sama untuk sampel lainnya. Terakhir ada uji Seliwanov dengan memasukkan 0,5 mili sampel dan 5 mili per reaksi Seliwanov ke dalam tabung reaksi. Kemudian dididihkan dan amati perubahan yang terjadi. Pembahasan. Pertama ada uji Molis, yaitu di mana digunakan 5 sampel glukosa, sukrosa, maltosa, amilum, dan glisin. Sampel maltosa, glukosa, sukrosa, dan amilum menghasilkan reaksi positif dengan terbentuknya cincin berwarna ungu setelah reagen Molis ditambahkan, dan H2SO4. Sedangkan pada sampel glisin tidak terbentuk cincin ungu. Hal ini disebabkan oleh glisin bukan merupakan karbohidrat, melainkan asam amino yang menyusun protein. Kedua adalah uji iodin yang digunakan untuk mengidentifikasi adanya polisakarida. Reaksi yang digunakan adalah reagen iodin yang akan memberikan warna biru kehitaman pada sampel yang merupakan polisakarida. Adapun sampel glukosa, sukrosa, maltosa, dan glisin menunjukkan hasil negatif ketika ditambahkan dengan reagen iodin ditunjukkan dengan terbentuk warna kuning kecoklatan. Selanjutnya ada uji Benedict. Pada sampel glukosa dan maltosa, larutan berubah warna menjadi merah bata, sedangkan sukrosa, amilum, dan glisin warna larutannya tetap berwarna biru. Hal ini menunjukkan bahwa hanya sampel glukosa dan maltosa yang positif terhadap uji ini karena merupakan gula pereduksi yang memiliki gugus karbon bebas pada strukturnya. Uji Barfoot berdasarkan hasil pengamatan sampel maltosa, amilum, dan glisin menunjukkan hasil negatif ketika dipanaskan. Terbentuknya warna biru tanpa endapan merah bata karena glisin bukan karbohidrat sehingga tidak dapat mereduksi ion Cu2+. Namun, sampel sukrosa dan glukosa bereaksi positif ditunjukkan oleh terbentuknya endapan merah bata saat dipanaskan. Selanjutnya ada uji Seliwanov. Sampel maltosa, glukosa, amilum, dan sukrosa berubah warna menjadi orange, sedangkan glisin tidak berubah warna. Uji Seliwanov adalah uji yang spesifik dalam mengidentifikasi gula ketosa. Ketosa mengalami proses dehidrasi untuk memberikan derivat furfural yang kemudian akan mengalami kondensasi dengan membentuk senyawa kompleks yang berwarna merah ataupun orange. Kesimpulan. Pertama, pada uji Molis dapat disimpulkan bahwa sampel maltosa, sukrosa, glukosa, dan amilum bereaksi positif yang ditandai dengan terbentuknya cincin berwarna ungu yang menandakan keempat sampel tersebut mengandung karbohidrat. Sedangkan pada sampel glisin, bereaksi negatif ditunjukkan dengan tidak terbentuknya cincin ungu karena glisin bukan karbohidrat tetapi asam amino. Kedua, pada uji iodin, sampel maltosa, sukrosa, glukosa, dan glisin bereaksi negatif dengan terbentuknya larutan warna kuning kecoklatan. Namun, sampel amilum bereaksi positif ditunjukkan oleh terbentuknya warna biru saat direaksikan dengan reagen iodium. Ketiga, pada uji Benedict untuk mendeteksi karbohidrat yang merupakan gula prereduksi, sampel maltosa dan glukosa bereaksi positif dengan berubah warna menjadi merah bata, sedangkan sukrosa, amilum bukan tergolong gula prereduksi dan glisin merupakan asam amino. Keempat, pada uji Barfoot, sampel maltosa, amilum, dan glisin bereaksi negatif dengan terbentuknya warna biru tidak ada endapan merah bata, sedangkan glukosa dan sukrosa terbentuk endapan merah bata. Kelima, pada uji Seliwanov, sampel maltosa, amilum, sukrosa, dan glukosa bereaksi positif dengan terbentuknya warna orange, sedangkan glisin tidak berwarna yaitu negatif. Tetapi seharusnya pada uji yang negatif itu maltosa, amilum, glukosa, dan glisin. Hal ini kemungkinan besar karena waktu saat mendidihkannya. Demikian penyampaian video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.